Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan akan tersesat jalannya dari Tuhan yang menciptakannya. Jadi semua apa yang diamalkan oleh diri kita selama ini semua tersesat karena tidak bertuhan, karena Tuhannya adalah hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi dengan torekohlah maka terwujudlah syariat. Tanpa adanya toreko maka tak akan ada syariat. Nyata bukan? Maaf sambil ngerokok agar tidak ngantuk. Mari kita lanjutkan babakan syariat dan toreko, semoga bisa dipahami. Jadi adanya toreko itu mewujudkan syariat-syariat yang kita lihat selama ini. Tanpa adanya toreko, maka seluruh syariat takkan pernah ada, takkan pernah terwujud. Jadi ini syariat dan toreko babakan hati, babakan jiwa, babakan kaji diri. Bukan babakan yang ada di luar diri. Bila kita kaji syariat butuh berapa puluh tahun, kita bersukaria, kita terbelenggu di dalam syariat saja. Bila torekoh yang di luar sana juga sudah untuk mempelajari torekoh yang ada di luar diri juga butuh puluhan tahun. Jadi banyaknya tahun sehingga kita tidak sadar, tidak bisa kembali kepada Allah. Karena belajarnya saking lamanya, terbuai dengan hawa nafsunya. Jadi yang kita bahas di sini adalah syariat dan toreko yang ringkes ada di dalam kitab diri setiap manusia. Jadi syariat dan toreko sudah tuntas ya, sudah paham ya. Mari kita lanjutkan kepada hakikatnya. Apakah hakikat itu? Apakah hakikat yang ada di dalam kitab diri ini? Hakikat itu adalah badan manusia kita, inilah hakikatnya. Jadi seluruh badan dan panca indera inilah hakikatnya. Tanpa badan ini terlahir ke dunia ini, maka torekoh takkan ada. Apalagi syariat, ya tak akan pernah ada bila kita tidak ada. Jadi torekoh dan syariat itu adalah bermakmum dengan adanya diri kita. Kitalah yang mengadakan torekoh dan syariat. Bukan syariat yang kita tuhankan. Syariat yang kita utamakan. Syariat yang kita gebu-gebukan. Jadi tanpa adanya diri kita,
torekoh dan syariat itu tidak ada. Adanya syariat dan torekoh itu terwujud karena kita ini terwujud. Badan kita ini ada. Dengan badan kita inilah maka muncullah torekoh, sifat penglihatan. Ketika bayi kita terlahir, kira-kira dapat 1 bulan atau 8, mulailah mata ini, mulailah toreko ini terwujud. Bisa melihat ayah, bisa melihat ibu, bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar diri kita. Jadi ketika badan sudah terlahir, maka terlahir pula. Jadi badan ini adalah hakikatnya. Setelah badan terlahir, maka terlahir pula torekohnya, penglihatannya, pendengarannya, perasaannya, pikirannya. Jadi semua itulah torekoh jalannya. Tanpa adanya hakikat, tanpa adanya badan ini, maka torekoh-torekoh itu takkan pernah ada. Apalagi syariat. Jadi adanya torekoh dan syariat, seluruh alam semesta ini hadir, ada wujud karena adanya badan kita, karena adanya hakikat, karena adanya kelahiran kita sebagai bayi yang suci. Jadi sekarang sudah nyata bukan bahwa seluruh syariat, bahwa seluruh toreko tidak akan pernah ada, tidak akan pernah terwujud bila tidak ada diri kita, bila tidak ada badan kita, bila tidak ada hakikat. Jadi alam semesta yang serba sangat amat luasnya ini makmumnya kepada hakikat, makmumnya kepada badan-badan kita ini. Bila badan-badan kita ini tidak terlahir, maka semuanya tidak ada. Alam semesta tidak ada. Kita tidak bisa menyaksikan apa-apa. Kita tidak bisa menyaksikan gunung, lautan, matahari. Kita tidak bisa pernah beribadah, sholat, tahajud, duha, dan apapun itu. Tidak ada semua tanpa adanya hakikat, yakni badan kita. Jadi badan inilah hakikatnya, hakikat itu. Jadi kalau belajar hakikat di luar diri sangat amat lamanya. Butuh puluhan tahun, butuh tenaga, butuh biaya yang tak sedikit. Tapi selama manusia belajar syariat toreko hakikat yang ada di luar dirinya, maka akan tersesat dari Tuhannya. Karena manusia masih gemar menjadi Tuhannya di dalamnya. Masih merasa yang ngerjakan syariat toreko dan hakikat masih pengakuan. Tanpa badan kita ini apakah ada sholat? Tanpa badan kita ini apakah ada ibadah? Tanpa badan kita ini apakah ada perbuatan baik dan buruk? Tanpa badan kita ini apakah ada alam semesta ini? Jadi seluruh alam semesta ini sudah masuk, sudah dirangkum, sudah ada di dalam diri kita. Karena filmnya alam semesta ini
ada pada diri kita. Bila tak ada filmnya, maka bioskop gebiarnya alam semesta ini tidak ada. Sebenarnya alam semesta ini tidak ada tanpa filmnya, tanpa hidup. Bioskop itu tidak bisa memancar, tidak bisa main, tidak bisa terlihat tanpa ada filmnya. Jadi filmnya adalah diri kita, badan kita ini yang bisa menyaksikan bioskop yang ada di luar diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sudah paham antara syariat, thariqah, hakikat yang sebenarnya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia, syariatnya di luar, thariqahnya di luar, hakikatnya di luar, yang terbelenggu dengan pelajaran-pelajaran yang begitu sangat amat panjangnya, butuh puluhan tahun untuk memahami syariat yang di luar itu. Inilah jalan kilat, inilah jalan tol, inilah wat siratal mustaqim itu. Jadi bila manusia tidak masuk ke dalam dirinya, maka sia-sialah apa yang dikerjakannya selama ini. Karena pada hakikatnya seluruh manusia diciptakan hanyalah endingnya, the end-nya ada, tujuannya hanyalah mati, hanyalah kembali kepada Tuhannya. Maka jelaslah apa yang dikatakan syariat itu, thariqah itu, dan hakikat itu. Sudah paham? Nah, kita berlanjut pulang rojiun kepada ma'rifatnya. Jadi awaluddin ma'rifatullah. Yang awal itu ya hanya Allah. Yang wujud itu ya hanya Allah. Yang hidup itu ya hanya Allah. Yang kuasa itu ya hanya Allah. Yang berilmu itu ya hanya Allah. Yang melihat itu ya hanya Allah. Yang mendengar itu ya hanya Allah. Yang bisa berkalam-kalam itu ya hanya Allah. Siapakah makrifat itu sebenarnya? Makrifat itu sebenarnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus menghidupi, mencukupi, mengurusi seluruh makhluk-makhluk ciptaan-ciptaannya. Jadi terciptanya hakikatnya ini, jadi terciptanya badan-badan ini adalah dari Allah, dari hidup. Jadi cikal bakalnya hakikat ini, cikal bakal kejadian badan ini adalah Allah lah yang mencipta, Allah lah yang melahirkan,
Allah lah yang menghidupi, Allah lah yang memproses dari cikal bakal badan ini, cikal bakal hakikat ini, yakni dari tanah. Dari tanah yang mati diproseslah oleh Allah, diciptalah oleh Allah, dihidupilah oleh Allah, sehingga diperjalankannya tanah yang mati ini dengan hidupnya, dengan Allah, dengan hayatullah. Karena tanah tidak punya hidup, maka Allah lah yang menghidupi, sehingga diperjalankan dengan kasih sayangnya, dengan penjagaannya, dengan pemeliharaannya, dengan kasih sayangnya, sehingga terproseslah perjalanan dari tanah itu menjadi tumbuh-tumbuhan. Setelah menjadi tumbuh-tumbuhan, diperjalankan lagi, berkembanglah tumbuh-tumbuhan itu, menghasilkan buah-buahan, sayuran, dan padi, sehingga dimakan oleh hidup yang ada pada calon kedua orang tua kita. Jadi hidup itu tak butuh makan, Allah itu tak butuh makan. Yang butuh makan adalah makhluknya, yang butuh makan adalah yang diciptakannya. Maka Allah dengan kasih sayangnya menyuapinya. Bukan untuk Allah makanan itu dan minuman itu, hanya untuk makhluk yang diciptakannya makanan dan minuman itu, sehingga bisa berkembang biak. Setelah dimakan oleh kedua orang tua, maka Allah yang memproses di dalamnya dengan kuasanya. Bukan manusianya yang bisa menciptakan sperma dan sel telur. Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang mengurusinya, sehingga bertemulah kedua orang tua kita, sehingga berubah menjadi gumpalan darah. Setelah gumpalan darah menjadi gumpalan daging, dan di dalam gumpalan daging itulah ditegaskan kembali, kutiupkan rohku, bukan rohnya manusia, bukan ila arwahi, bukan. Roh itu tunggal, roh itu esa, yakni ruhullah. Kalau kita berdoa ila arwahi, ila arwahi, ila arwahi, kalau ayatnya ku hidupkan roh-rohnya manusia, padahal ayatnya kutiupkan ruhku. Ruh itu Allah. Jadi ditegaskan lagi bahwa yang menghidupi, yang menciptakan kejadian cikal bakal gumpalan daging ini sejak dari tanah, yaitu ya ruhullah itu. Bukan saat jadi gumpalan daging saja, sejak dari tanah sudah ditiupkan, kutiupkan rohku, itu mutasabihatnya, itu rahasianya. Bila tidak ditiupkan ruhullah ketika saat jadi tanah, apakah bisa berproses menjadi sampai gumpalan daging? Coba difikirkan, coba dihayati, coba ditafakuri. Jadi awalnya sebelum ada gumpalan daging kan ada gumpalan darah, ada sperma, ada makanan, ada tumbuhan, dan ada tanah. Jadi kutiupkan rohku itu sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Jadi di saat gumpalan daging itu bukan awalnya, itu hanya pengingat saja, diingatkan kembali oleh Allah bahwa hidup ini Allah, bukan hidupnya makhluk.
Jadi makrifat menciptakan hakikat. Allah menciptakan makhluknya. Jadi setelah menjadi gumpalan daging, menjadi janin hingga terlahirlah diri manusia kita yang masih suci, bersih dari diri manusia kita yang mengaku-ngaku sebagai hidup dan badan di dalamnya. Jadi inilah cikal bakal terciptanya hakikat itu. Nah, sekarang kita sudah nampak, mata hati kita sudah melihat, mata hati kita sudah menyaksikan dengan nyata siapakah yang berhak wujud itu. Syariatkah, torekohkah, hakikatkah, atau makrifat yang lebih wujud? Jadi tanpa Allah, apakah terwujud badan? Jadi tanpa wujud ya Allah, apakah terwujud badan-badan ini? Tanpa wujud ya Allah, apakah terwujud torekoh-torekoh yang ada di badan ini? Dan apakah tanpa wujudnya Allah, terwujud alam semesta syariat ini? Nah, jadi inilah kenyataannya, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Jadi inilah kenyataannya, la maujudan illallah. Jadi terwujudnya syariat, torekoh dan hakikat hanya berpulang kepada wujudullah. Inilah tempat kita kembali. Jadi awalnya dari Allah, pulang kepada Allah. Dari asalnya tiada, goib, kembali kepada ketiadaan dan kegoiban yang nyata, yang wujud di dalam hakikat, yang wujud di dalam yang wujud di dalam makrifat dan yang wujud di dalam hakikat serta yang wujud di dalam toreko dan yang wujud di dalam syariat itu ya hidup ini sendiri, ya Allah sendiri. Inilah iman yang dibawa para nabi dan iman yang dibawa oleh para rasul serta aulia Allah. Inilah kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima syariat perintah salat. Jadi bila hati sudah beriman yang demikian, pasti bisa menjalankan seluruh rukun Islam. Syahadat bisa dilakukan, salat bisa dilakukan, zakat bisa dilakukan, puasa bisa dilakukan, haji bisa dilakukan secara otomatis bila jiwa ini sudah beriman kepada Allah yang sedemikian. Jadi imannya iman yang original, Islamnya yang original, persis yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babakan syariat badannya yang lain silakan diikuti, akan tetapi jangan mengindahkan, jangan melupakan syariat, toriko, hakikat dan makrifat yang ada di dalam diri. Jangan indahkan wujudullah, jangan indahkan hayatullah, jangan indahkan kekuasaan Allah atas apa yang kita lakukan. Jadi yang terpenting kondisi hatinya untuk mengaplikasikan syariat-syariat yang ada. Sehingga bila hati sudah kondisi seperti ini, imannya yang seperti ini, pasti pas
dengan syariatullah yang dibawa Allah lewat Rasulullah, yakni di dalam niatan ibadah dan sholat selalu lillahi ta'ala. Karena sudah iman kepada Allah, pasti sudah bisa lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud Islam yang selama ini kita anut. Jangan Islam itu Islam hawa nafsu. Islamlah di sisi Allah, seperti yang dibawa oleh para nabi dan para rasul serta aulia Allah. Karena aulia Allah itu ya pewaris para nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keterangan-keterangan tentang jadidul iman ini memperbarui iman, berhijrah dari iman yang gelap, yakni beriman kepada hawa nafsu kita sendiri, yakni beriman kepada iblis dan setan yang selama ini kita tuhankan, berhijrah kepada Allah yang berhak disembah. Maksudnya apa hijrahnya itu? Dari alam ada. Selama ini kan kita yang merasa ada, berhijrah kepada meleburkan diri, maksudnya kembali kepada asalnya yang dari tidak ada menjadi tidak ada, kembali ketiadaan manusianya yang wujud hanya Allah. Jadi bukan manusia, jadi Allah, seperti waktu hawa nafsu itu. Jadi yang dimaksud adalah manusia kembali ke alam ketiadaan. Jadi sudah tidak ada manusianya, yang ada hanya Allah saja. Jadi inilah pelajaran yang singkat tentang syariat, toreko, hakikat dan makrifat, agar nyata di hati kita la mawjudan illallah, yang wujud hanya Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa rojiun dengan rela dan ridho kepada Allah, sehingga kita bisa husnul khotimah sebelum kedatangan ajal. Jadi bila di dunia ini buta mata hatinya, maka saat ajal pun buta. Ketakutan, kesakitan dengan azab yang sangat amat dahsyat sakitnya. Maka dari itu, maka fi hadhil a'ma, ketika di dunia ini kita sudah beriman kepada Allah, sudah husnul khotimah kepada Allah, sudah pulang kepada Allah, maka di akhirat pun semakin selamat. Maksudnya apapun yang diperjalankan badan ini selalu berpancar kepada hablum minallah, talinya Allah, sudah gumantung, sudah bersandar, hanya Allah lah penguasa badan-badan manusia ini. Karena badan-badan manusia ini adalah wakil-wakilnya Allah, khalifatullah, wali-walinya Allah. Akan tetapi anehnya selama ini mayoritas manusia tidak berwalikan Allah, kecuali berwalikan kepada hawa nafsunya sendiri. Inilah tanda hati yang su'ul khotimah, hati yang buta, maka di akhirat pun semakin buta, sehingga disiksa di dalam neraka jahanam, yakni api-api yang dicintainya di dalam hatinya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hati kita selalu selamat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين